Ada yang menarik di dalam bacaan bilangan tadi, ada angka 25 sampai 50 tahun ya. Itu menarik sekali. Ternyata kalau kita membaca semua catatan dalam Septuagintanya ya, bukan yang bahasa Septuaginta yang baru, tapi Septuaginta. Ternyata itu merefer ke angka 30 ya. Karena menyesuaikan yang ada di dalam bilangan 4. Mengapa jadi 25? Ingat, Alkitab bahasa Ibrani menggunakan pardes dan gematria ya. Sehingga pembacanya kan tetap 25. Tetapi makna di dalam kalau dibedah makna 25 itu adalah sebenarnya dari angka 30. Ya, dalam catatan karena itu kesalahan, bukan, memang kesengajaan, memang begitu aturan nulisnya. Walaupun kalau ditanya orang Yahudi dia akan bilang itu 30 angkanya. Nah, itu semua ada di dalam referensi dalam ya di Septuaginta. Anda kalau baca The Net Bible, coba buka The Net Bible ya, itu kan jelas ya. Nah, nanti kalau di kelas evangelis yang kita pakai adalah The Net Bible yang bilangan 8 ayat 24. Bilangan 8 ayat 24 tadi ya. Lalu ya, sahabat, kalau Anda kemudian membaca kemah pertemuan ya, kata kemah pertemuan bilangan 24 itu Pak, komentar ini. Nah, itu ya. Ya, the Hebrew text has this is the which pertains to the life bukan itu ayat 23, 24, 25. Bukan ada ini. Nah, bukan itu kan di sebelah 25 years ada komentarinya itu. Age 25 indicated in 24 should be compared with the age of 30 indicated in number 4 verse 3 ya, di bilangan 4 ayat 3 ayat 23 ayat 30 ya. Tujuan untuk harmonisasi dari angka-angka yang diberikan di dalam paket. Nah, sedangkan kalau di dalam bilangan 824 dalam LXX itu artinya Septuaginta yang Pentatek ya, bukan Septuaginta yang baru. Nah, itu nanti dijelaskan di kelas evangelis ya. Ada Septuaginta yang baru yang salinan dan Septuaginta yang asli yang Pentatek ya. Punya menyebutkan 30 dalam semua referensinya ya. Jadi itu tetap dibacanya yang dimaksud adalah 30 ya. Kemudian kalau Anda membaca nanti kata kemah pertemuan yang di dalam Septuaginta itu dari kata hoskene ho marturian ya. Jadi dari kata marturia, kata kemah pertemuan adalah kemah kesaksian ya. Jadi dari kata kemah kesaksian. Nah, oke, kita sudah dapat informasi ya, informasi bukan salah, tapi kita membandingkan karena kita sedang melakukan pemahaman terhadap Alkitab yang tertulis sesuai dengan yang tertulis, gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda membaca di awal itu cerita tentang kandil. Kita dulu pernah membahas tentang kandil. Kandil itu adalah simbol dari kesaksian. Kandil itu bukan kendil gitu ya. Kandil itu takidian ya, bukan kendil ceret air pakai tanah liat, bukan ya, tetapi kandil itu adalah kakidian, lampu itu ya, lampu yang pakai minyak zaitun itu, yang carangnya ada 7 ya, yang cabangnya ada 7, itu kakidian. Nah, di awal itu diceritakan tentang kakidian, kemudian di selanjutnya diceritakan tentang orang-orang yang melayani. Nah, kemarin itu kita bahas arti usia 30 itu adalah kematangan, kedewasaan, ya, kesiapan. Nah, ketika Tuhan Yesus di dalam ketika perjanjian lama menceritakan tentang usia-usia ini adalah usia kematangan kesiapan, ya, maka di dalam perjanjian baru adalah merupakan realisasi dari metafora tersebut. Ya, tadi kita lagi cerita kandil, yaitu kakidian, yaitu kesaksian, dan juga lagi
cetak kemah kesaksian ya. Maka kita melihat di dalam Matius 10 ketika Yesus mengundang ke-12 muridnya. Ya, memanggil 12 muridnya lalu diajar dan kemudian diutus. Itu menarik sekali, kembali ke Matius 24 tadi. Balikin lagi ke Matius 10 tadi. Itu sangat menarik sekali bahwa ternyata ketika Yesus mengajarkan dalam pengutusan itu tadi, ya di dalam pengutusan itu, ya Yesus melengkapi mereka dengan kuasa, ya, dan diberi pesan untuk memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, lahirkan orang kusta, usir setan-setan. Nah, terus ada pesan nih, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikan dengan cuma-cuma. Ya, artinya itu gratis. Ya, ayat ke-8. Tolong dikasih. Artinya itu gratis. Keselamatan itu penyembuhan ilahi. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Hati-hati. Anda, hamba Tuhan, hati-hati. Karena keselamatan itu tidak diperjualbelikan. Karena itulah sebabnya orang kalau tanya sama saya dibaptis biayanya berapa, nggak bayar, ya gratis, ya. Nah, termasuk sama, ya pelayanan yang kita berikan. Anda ketika datang sini, Anda tidak dimintai uang, ya, tidak dimintai uang untuk saya, bukan. Kalau Anda mau ngasih ke saya terima, masa dikasih uang tolakan bodoh kan. Tapi maksud saya itu bukan, jadi jangan masuk ke sini terus kayak ditarif begitu ya. Wah ini dicas, itu Pak suruh kolektor loh, itu untuk Damaris bukan buat saya. Saya sendiri kan tidak gajian dari Damaris juga. Ya itu adalah kalau Anda ingin berdiakonia, Anda bingung, kami mengkoordinasi dan kita lakukan dengan baik. Apa saya mendapat gaji dari Damaris? Tidak. Ya, apa dapat komisi? Tidak. Ya, tetapi itu adalah uang Anda yang persembahan, ya cinta Anda dan keinginan ya untuk melakukan firman Tuhan dengan berdiakonia. Nah, jadi itu harus paham ya. Nah, jadi jangan ada hamba Tuhan yang kalau mau baptisan ngasih uang iuran sekian. Saya ditanya sama kemarin ada di baptisan, ini saya belum terima sertifikat baptisan karena saya belum bayar iuran kali ya. Iuran apaan? Nggak ada iuran ya. Baptisan itu gratis ya. Malah saya berapa kali kalau di Indonesia baptis saya yang keluar duit. Ya kalau baptisan kita baptisnya di laut, ya kan? Yang hari bolong, masa nggak kasih makan? Ya kita kasih makan lah. Ya terus ada yang datang ke saya mau ngasih uang persembahan, saya bilang jangan. Baptisan itu gratis. Yesusnya sudah membayar di kayu salib. Itu ya dulu pernah saya sampai ini ya sampai nggak enak ya jadinya saya kudu ngajarin mereka. Saya lupa kasih tahu mereka. Ya itu gratis. Padahal saya keluar duitnya banyak tuh waktu itu ya. Saya berangkat ke mobil masih ya kan masih bayarin mereka. Nah, itu juga sama tuh. Nah, tetapi Yesus mengajari bahwa keselamatan itu gratis ya. Nah, kok enggak anu. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan juga mengajarkan agar kita setiap pelayan-pelayan Tuhan itu untuk apa? Jangan membawa emas atau perak tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maksudnya bagaimana? Wah, kan tadi katanya gratis, berikan dengan cuma-cuma. Nah, yang dimaksud adalah apabila kamu masuk kota desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya selama kamu berangkat. Sampai kamu berangkat, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam pada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, tinggalkanlah rumah
atau kota itu dan kebaskanlah tubuhnya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya. Nah, seorang pendoa syafaat itu ada seorang hamba Tuhan yang penginjil, ya, bukan profesi pendoa syafaat, cuman kita selalu bilangnya latah pendoa syafaat. Tapi sebenarnya itu bukan profesi ya pendoa syafaat. Namanya Christina Lo ya. Nah waktu itu Christina Lo dia bilang sama saya, kalau kamu melayani, ya dia bilang, kalau kamu melayani, jangan pernah tidur di hotel. Dia bilang begitu. Loh, kenapa? Dia bilang, tinggallah di rumah orang. Tinggallah, berdoalah bersama mereka, sharing di rumah mereka. Nah, itu bagus sekali ya nasihatnya. Sampai sekarang masih saya lakukan ya. Sampai sekarang masih saya ini. Dan saya lihat itu bagus, nasihat yang bagus. Nah, jadi hamba-hamba Tuhan jangan diperlakukan kayak artis ya. Anda sedang merusak mental hamba Tuhan itu. Kalau Anda memperlakukan hamba Tuhan taruh di hotel bintang 5, taruh di apa namanya yang itu ya, apalagi kalau taruhnya di Alexis ya. Wah itu rusak benar itu nanti hamba Tuhannya. Pas kalian nginjili teman-teman, bukan diinjilin, bukannya nginjilin nanti malah diinjili nanti. Nah, hati-hati. Alexis itu juga hotel ya, jadi jangan hamba Tuhan, wah ini biar ini Pak, sekalian menyelam minum air Pak, tenggelam mati. Ya kan, sambil menyelam minum air itu kan artinya tenggelam. Saudara paham nggak itu? Salah ya, sambil menyelam minum air. Itu peribahasa yang salah itu, latah itu. Nah, jadi saudara, kita kembali ya, bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, ya, Anda harus memahami bahwa firman Tuhan itu diberikan dengan gratis, bukan membayar. Ya, tetapi berbeda ketika ada sekolah. Nah, itu berbeda. Ya, tetapi ketika firman pemberitaan Injil itu harus gratis. Anda biasakan untuk memahami ini. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita harus mulai masuk di dalam pelayanan keimaman. Tadi ya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tapi upahnya dari mana? Oh, tadi katanya nggak harus gratis, nggak boleh bayar. Nah, ya kan? Nanti Tuhan yang sediakan. Itulah upahnya. Itu kita di pekerja siapa sih? Yang ngupahi kita siapa sih? Apakah yang ngupahi kita manusia? Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mengenakan pungutan. Artinya kamu dicas sekian, nggak boleh. Ya, dan kita harus hidup bersahaja. Pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam itu yang ada di kemah kesaksian, itu harus hidup dengan sederhana. Ya, tadi dibilangnya jelas sekali ya. Saya nggak tahu apakah ingat ini Yesus ngomong sama muridnya, bukan sama orang banyak. Artinya ini bukan metafora ya, bukan metafora. Sebab ia ngomong eksklusif kepada muridnya. Jadi apa? Hidup sederhana. Jangan bawa emas atau perak, tembaga dalam ikat pinggamu. Wah, tapi setahu saya Mbak Tuhan kalau datang ke Eropa pakai emasnya yang pokoknya trendy terus ini kalau ngomong haleluya saudara-saudara sambil gitu ya, sambil tunjuk-tunjukin gitu. Ya kan, terus pakai kalau yang ibu-ibu, tante-tante itu ya pakainya yang agak lebar supaya kalungnya kelihatan remel gini. Banyak begitu kan. Ya itu yang kejadian. Bisa lihat banyak-banyak ya. Bukan Anda, bukan. Itu yang suka kesini dulu. Nah itu, ya itulah sebabnya. Ya jadi kita seringkali mempertanyakan betapa apa yang di firman Tuhan banyak sekali berbeda dengan apa yang terjadi di lapang. Ya, antara SOP-nya ini kan SOP-nya kan standar operation prosedurnya hamba-hamba Tuhan. Anda dan saya. Oh Pak, saya ini pengusaha. Iya, tapi Anda juga kan hamba Tuhan. Kita sudah kasih tahu, kita inilah imamat yang rajani. Jadi kalau kita sedang memberitakan Injil, biasakan. Artinya Pak, Anda kan selalu memberitakan Injil, senantiasa selalu standby. Artinya hiduplah dengan sederhana, bersahaja. Ya, jangan membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu bawa bekal dalam perjalanan.
Sangar ya, berani nggak tuh? Anda kalau pergi, jangan bawa bekal dalam perjalanan. Wah, saya dulu berangkat ke Eropa bener-bener cuman bawa ini ya, bener-bener nggak bawa baju, nggak bawa ini ya, bener-bener kita sudah siap tempur, cuma bawa sleeping bag doang saya dulu. Ya sama buku ya, bener-bener bawa buku. Sampai itu ada yang Ibu Truli itu sampai bilang, kasihan amat si Paul ini. Padahal itu saya pakai sepatu bagus ya, itu sepatu harganya mahal ini betul ini ngawur. Itu saya sepatu beli harganya mahal itu 450.000 itu. Sepatunya memang bolong-bolong, bukan sepatunya sudah bolong, sepatunya memang bolong-bolong modelnya. Itu sepatu mahal. Kasihan kalau kedinginan. Cuma memang namanya saltum itu loh, salah kostum. Lawang lagi musim salju, saya perginya pakai sepatu bolong-bolong. Ya dinginnya minta ampun. Ya, itu kerasa semua. Syukur ya pakai sepatu yang large itu kan, yang anget itu kan. Memang jadi anget ya. Tapi ya itulah, yang dimaksud adalah, apa namanya, kita jangan berhidup-hidup mewah ketika kita melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan itu, kita tuh dibilangin jangan berhidup mewah. Ya, dan kita disuruh, ya dari mana kebablasan ya, mana? Tuh gini ya, ayat yang ke ini, ayat 9. Ya, ayat 9. Ya, jangan kau bawa bekal, ya, jangan bawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, terus ini, apabila kamu masuk kota desa, carilah situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Artinya tuntaskan, jangan terus Anda cari yang enak, cari yang enak, kalau nggak enak pindah lagi, enak pindah lagi. Saya pernah kedatangan gitu ya, ada hamba Tuhan, datang jauh-jauh, saya pikir saya siapin tempat, rumah saya memang udah bagus dulu ya, waktu saya eh, masih kuliah, tuh SMP atau SMA ya. Saya pikir, wah saya mau lakukan terbaik buat hamba Tuhan. Terus saya ngepel semua rumah kamar. Dia, ya deh, saya di rumah kamu. Udah masuk, rupanya rumah saya dia ngerasa jelek atau gimana ya. Terus dia pindah ke rumah yang gedong begitu ya. Sebenarnya saya rasa minder juga ya waktu itu ya. Cuman saya bodo amat lah. Nah, cuman dari situ saya belajar. Ya, si Christina Lo ini, Ibu Christina Lo ini dia bilang, tinggallah di situ, di rumah jemaat, dan berkatilah, doakan dia. Begitu ya. Luar biasa ya. Di situ carilah seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Bukan di hotel mewah, ya. Berpikir air saja kepada segelas air saja kepada seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Ya, jadi bukan berarti saya nih nabi ke-26, sorry, misalnya ini mungkin saya cerita nabi nih ya, terus saya datang, Anda tuh sampai muntuk-muntuk gitu, saya nih saya nabi gitu kan, terus karena saya upahnya lebih besar, oh enggak, begitu Anda memberikan secangkir air kepada saya, ya, berarti Anda menerima upah yang saya punya itu. Anda juga terima upahnya saya, Anda juga terima. Lucu ya? Nah, itu Alkitab kita, itulah hukum rohani. Artinya supaya kita saling melayani satu sama lain. Karena orang tidak mungkin bisa kerja sendirian. Nah, itulah ceritanya tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Namun di satu pihak banyak orang-orang ya sudah gaya hidupnya borju, ya, tidak standar SOP tadi, begitu udah berkatanya bersaksi, memberitakan Injil, ya kan, begitu ada tekanan kabur. Ya, saya ingat sekali ya ceritanya Adi Makrus ya waktu ditinggal in memoriam ya, waktu beliau bikin KKR, wah gagahan semuanya ini pendeta-pendeta ini kan bikin KKR, undang Ali Makrus, kita akan telanjangi Islam. Begitu diseruduk sama FPI, kabur semua, cepat semua. Ali Makrus ditinggal sendirian. Ya begitulah. Ya, kali ini kan Muhammad Kece nih, ya kan. Wah, sekarang semua lagi berlomba-lomba nih, ya kan. Lawyernya aja sampai berebut ini ya. Saya saja. Iya, Anda tahu. Begitu nanti nggak dapat uang, coba nanti lihat aja nih, lihat ya. Begitu nggak dapat uang, nah, terus nanti semua begitu nanti jadi saksi, pertama jadi saksi semua dipanggilin, begitu jadi tersangka, entah apa yang terjadi ya. Nah,
Tapi itu banyak ya kejadian-kejadian begitu ya. Selamatkan diri masing-masing semua akhirnya. Wah, pertama kali. Nah, saya lagi berkata, ya, menjadi seorang Muhammad kece itu tidak mudah. Ya, ketika dia harus memilih satu pilihan itu tidak mudah. Dia tahu resikonya. Ya, ketika saya ngomong, dulu tahun kemarin saya sudah nasihat dia sudah tahu resikonya. Dan itu tidak mudah. Dan mungkin banyak orang yang tidak ngerti seperti apa resikonya kan ketika menerima aniaya kayak Ali Makrus. Karena kalau cerita dengar ceritanya Ali Makrus ya, aduh merinding ya waktu dia disergap itu ya. Itu videonya kan pernah saya upload itu kan. Pernah saya upload itu waktu saya ngomong-ngomong sama Ali Makrus. Wah itu merinding saudara. Tapi aniaya itu kan datang. Orang-orang yang memberitakan Injil itu aniaya akan datang. Para pelayan-pelayan kemah kesaksian marturia ya, itu aniaya itu selalu datang. Karena aniaya itu yang menguji kesaksianmu. Benar apa enggak? Aniaya itu bukan kalau Anda bikin salah terus Anda dianiaya. Bukan ya. Aniaya itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Anda kena masalah. Bukan karena, wah Anda dulu pernah mengkhianati orang, terus Anda dibalas sama orang, itu namanya bukan aniaya. Itu namanya ya tabur tuai. Ya. Aniaya itu bukan apa namanya kayak misalnya saya dulu pernah saya ceritakan pernah diludahi ya karena saya nyakiti dia itu bukan aniaya itu memang harus saya tuai apa yang saya tabur tapi aniaya itu ketika kita memberitakan ya memberitakan Injil ya ketika kita bersaksi cara ngomong memberitakan Injil bersaksi kalau memberitakan Injil itu pikiran Anda kan jadi khotbah gitu enggak ya bersaksi bahwa Anda dirubahkan lalu ada orang yang nggak suka. Nah, itulah bersaksi. Nah, kemudian kesaksian itu ada orang yang menganiaya Anda karena kesaksian itu. Nah, kita disitulah kesaksian itu diuji. Bukan apa namanya? Bukan berarti Anda terus asal di bersaksi enggak ya belum tentu. Ya, ada orang yang senangnya debat kusir, ada orang yang senangnya sport otak. Itu bukan bersaksi. Anda harus bedain mana yang bersaksi, mana yang Anda lagi sport otak. Cuman mau pinter-pinteran, adu ilmu. Anda harus bedain. Nah, makanya orang-orang kan pada nggak nangkep yang saya maksud. Kenapa? Karena mereka hanya sport otak. Tapi orang-orang yang nangkep yang saya maksud bahwa betapa bahayanya pekerjaan jadi YouTubers, ya, yang apa memberitakan Injil di YouTube itu ya. Banyak orang jadi YouTuber cuma buat cari duit aja, cari monetasi uang. Ya kalau kalau apa namanya video saya kan banyak yang nggak bisa dimonetasi. Saya memang nggak cari uang dari YouTube kan. Cuman memang kenyataannya banyak orang apa salah enggak. Tapi Anda harus tahu bedanya bersaksi sama cari uang. Jadi Anda harus pilih sudah tahu bahwa Anda tampil di YouTube itu berisiko. Anda yang ada di som saya ini terus nongol itu juga berisiko. Makanya hati-hati. Setiap kata dijaga ya. Jangan takut. Anda tidak akan gara-gara tampil di som saya terus Anda dijemput polisi enggak. Tetapi Anda juga harus hati-hati. Kita sudah dewasa. Makanya saya apa namanya menghindari ada anak di bawah umur untuk ikut ngomong. Apalagi kalau topiknya lagi panas. Kenapa? Karena nanti orang tua dijemput kan kasihan. Dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Anda, saya harap sudah cukup dewasa untuk mengerti. Bedain namanya kesaksian dengan Anda sport otak. Ya. Atau Anda sedang, Anda harus jujur. Intinya sebagai, kalau kita mau benar-benar melayani Tuhan, bersaksi dengan benar, yang memberitakan Injil, tadi bilangan 8 itu ya, orang-orang yang dikhususkan ya untuk bekerja ya tadi yang tentang di kemah kesaksian tadi yaitu kita bersaksi itu orang-orang yang harus yang sudah cukup umur yang dewasa yang sudah Pak harus umur 30 bukan itu kan metafora perjanjian lama kan bilangin perjanjian lama dan metafora artinya kesiapan Anda harus siap Anda sudah tahu resikonya jangan nanti terus Anda terus ini ya jadi nyalahin sana nyalahin sini gara-gara industri tuding-tudingan ini
Oh, ini gara-gara Yusuf Manubulu nih nampung MKC, ya bukan salahnya Yusuf Manubulu juga. Tetapi kalaupun Yusuf Manubulu harus dipanggil sebagai saksi atau sebagai karena memfasilitasi itu, ya dia harus terima. Kita semua sudah tahu resikonya udah besar, ya sudah besar udah tahu resikonya. Kita itu kan akan mengalami pengujian dari kesaksian. Semua kesaksian yang Anda ucapkan di YouTube, ya itu akan diuji. Maupun ya nggak cuma di YouTube ya, sorry ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya mau siapapun, Anda semua, ya Anda yang di Zoom ini maupun yang dengar di YouTube, Anda bersaksi setiap hari kepada papa mamahmu, pada istri suamimu, ya atau kepada anak-anakmu. Oh itu diuji, karena kesaksian itu Anda akan dikejar. Dan ketika dikejar, Anda akan dianiaya ketika Anda nggak sanggup. Terima itu, terima sebagai salib, ya kesaksian itu. Dan kita ambil introspeksi, mungkin memang kita salah, ya. Nah, mungkin kita memang salah. Saksi kayak saya introspeksi, memang saya ada salah. Saya terlalu ngomong besar atau misalnya apa gitu kan. Orang kan bisa saja, oh saya terlalu terlalu fanatik, apa-apa, oh saya terlalu memaksakan. Nah, ada orang tua yang suka memaksakan anaknya itu kudu ke gereja. Salah, jangan anak yang cepat. Terus tiba-tiba orang tuanya ini dia hidupnya nggak konsisten gitu ya. Ya anak ini jadi enak ngeliat orang tuanya kan, munafik kan gitu kan. Nah itu juga sebenarnya sebuah aniaya ketika anakmu akhirnya menjauhimu atau orang tuamu menjauhimu. Tetapi kita introspeksi dulu, belum tentu itu karena kesalahan mereka. Mereka ngelihat, mereka ngetes kesaksianmu. Tapi kalau kamu lulus, tetap rendah hati, tetap menerima, nggak marah-marah, dan kesaksianmu lulus. Mungkin kesaksianmu ada salah ngomong, ada apa, tetapi kehidupanmu yang akan memberikan kehidupan bagi kesaksian itu. Ya, dalam segala keterbatasan kita, yang penting itu tadi kenakan salib Kristus, kita harus sudah siap disalib, ya. Kita harus sudah siap disalib, ya. Kita, nah, ini ada pesan ini ya, ini ada pesan bahwa kita boleh lari ya. Kalau misalnya ada dalam aniaya kayak Pak Aceh begitu ya, boleh lari, ya nggak boleh menyangkal, ya nggak boleh menyangkal. Kalau sudah ketangkep, jangan sekali-kali menyangkal. Jadi misalnya Anda nih kesaksian nih, bos Anda dengar, terus oh kamu Kristen ya, terus bos Anda Islam kan, terus Anda dipanggil, ini kamu jangan terlalu banyak aktif gini, ya Pak, saya nggak akan terlalu banyak, tapi saya nggak ada tujuan mengkristenkan, saya hanya bersaksi, saya hanya cerita kehidupan saya, ya oke, terus eh, tanya lagi, ini gimana nih, ada teguran nih, oh enggak Pak, saya nggak laku cerita Yesus Pak, saya oh enggak Pak, saya nggak ada, jangan. Anda memang melakukan, Anda bilang, iya Pak, saya minta maaf, gitu saja. Minta maaf kalau itu menyinggung orang, tetapi saya harus melakukannya. Jadi jangan minta maaf karena saya tidak akan melakukannya lagi Pak, ya jangan juga. Saya berharap nanti Muhammad Kaci tidak minta maaf ya. Saya berharap. Jangan pernah menyesali kesaksian yang baik. Kalau yang tidak baik, memang fitnah atau bohong ya kita minta maaf. Tapi kalau ya kayak ada pendeta siapa itu kan, kita diukur-ukur langsung sama NU itu kan, terus dia minta maaf, katanya, iya saya bukan cucunya Bu Ireng, ternyata dia bohong katanya. Nah, antara dua, dia bohong atau dia berusaha mengingkari kesaksiannya. Jadi jangan sampai kesaksian itu kan diuji, kesaksian Anda pada suami, pada istri, pada anak-anak, pada orang tua, pada tetanggamu, itu kesaksian Anda diuji. Nah, ketika sampai diuji, kalau ada salah, ya, kalau memang Anda punya salah, Anda minta maaf. Tapi kalau kesaksian itu sudah benar, jangan pernah minta maaf atas kesaksian itu. Minta maaflah kalau itu menyinggung hatinya. Tapi jangan meminta maaf atas kesaksiannya itu. Beda ya. Dan kedua, misalnya nih memang terjadi benar-benar aniaya. Ya Anda harus digerebek. Ya Anda boleh gitu ya. Yang Anda boleh kalau sudah nggak bisa lari. Anda ya saya terima Yesus. Harus masuk. Iya. Jangan takut. Tuhan berkata. Karena semua kesaksian itu, semua aniaya itu, kalau kita menghadapinya dengan respon yang benar, ya, maka itu akan berbuah. Kalau respon kita salah, ya pantat kesaksian kita. Jadi kalau sudah tanggung nyebur, basah sekalian.
Jangan tanggung-tanggung. Ya, banyak orang tanggung-tanggung akhirnya bantat. Sana nggak dapat, sini nggak dapat. Percaya saya. Tapi kalau sudah nyebur sekalian, dalam nama Yesus sudah jalan. Sekalian tes, apakah Tuhan bela kita apa enggak, toh? Tes dong. Kalau nggak bela gimana? Nggak mungkin. Tuhan bela. Pembelaan itu macam-macam. Anda masuk penjara, terus Anda banyak hal-hal yang baik terjadi di sana. Gitu ya. Ya oke, saya ini ada yang apa namanya eh, ayat 29 ya buat penutup ya. Ayat 29 3 sampai saya bacakan saja. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh. Ini barang yang tidak berguna saja itu loh. Burung pipit kan 2 ekor seduit itu artinya tidak berguna. Ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi jangan takut ya dengan kesaksian kita. Jangan pernah takut. Ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Mudah-mudahan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus yang akan membuka mata Anda, hati Anda, supaya Anda tidak takut untuk bersaksi dan tidak takut untuk diuji kesaksian itu. Ya, karena semua aniaya itu adalah ujian terhadap kebenaran kesaksian kita. Sekali benturkan saja. Karena kalau Anda tidak pernah diuji, tidak pernah tahu, dari mana Anda tahu Anda punya iman apa enggak kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Anda sudah di neraka, kan nyesel kan, eman-eman kan. Mendingan kan sekarang masih hidup. Jadi kita nyadar begitu tahu, Tuhan tolong ternyata kesaksianku tuh masih mentah. Mendingan Anda berdoa begitu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.